죽일 겁니다. 결정하셨습니다. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Cyborg. Film ini menceritakan tentang kloningan manusia yang bisa hidup abadi. Selain itu, tubuhnya juga didesain untuk mengobati segala penyakit yang ada pada orang lain. Dikarenakan hal itulah Cyborg banyak direbutkan oleh berbagai pihak hingga menimbulkan banyak kekacauan. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan memperlihatkan kloningan manusia yang pertama di dunia. Dia bernama Cyborg. Pada malam harinya, Dr. Anderson yang berperan dalam penelitian Cyborg tiba-tiba didatangi sebuah drone. Lalu drone tersebut meledak tepat di depan Dr. Anderson hingga membuatnya tewas saat itu juga. Scene berpindah ke seorang lelaki bernama Min Ki-hun. Saat itu ia sedang mencari obat buat sakit migran yang dideritanya. Di tempat lain, Kepala Keamanan Negara bernama Ik-hyun mengadakan rapat dengan orang Amerika atas meninggalnya Dr. Anderson. Lalu perwakilan orang Amerika tersebut menduga kematian Dr. Anderson ada sangkut pautnya dengan eksperimen Cyborg. Mereka pun mengkhawatirkan akan ada serangan yang lebih besar lagi. Kemudian Ik-hyun menghubungi Dr. Shin agar memindahkan penelitiannya ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Min mendatangi temannya untuk meminta obat buat sakitnya itu. Di sana Min mengambil stok obat yang sangat banyak karena ia tidak ingin mati. Lalu Min pun pergi ke pinggir sungai. Di sana Min meminum obatnya itu untuk membuatnya lebih tenang. Lalu tak butuh waktu lama, Min pun langsung tertidur. Sampai ia pun bermimpi. Ia bersama mobilnya masuk ke sungai. Saat tersadar, Min sudah terkepung oleh banyak orang. Ia pun mencoba untuk kabur, namun tidak bisa. Orang-orang itu lalu membawa Min pergi menemui Ik-hyun yang merupakan atasannya saat ia bekerja di Badan Keamanan Negara. Di sana Ik-hyun ingin memperkerjakan Min kembali. Ia diberi tugas untuk menjaga Cyborg. Jika menolak, Ik-hyun akan membunuhnya. Seperti yang terjadi pada rekannya 3 tahun silam. Singkat cerita, pada esok harinya, Min mendatangi laboratorium yang ada di sebuah kapal dengan keamanan super ketat dan canggih. Kemudian bersama Dr. Shin, ia melihat-lihat ruangan laboratorium itu. Lalu Min dibawa menemui Dr. Lim, pembuat kloningan manusia pertama di dunia. Lalu Dr. Lim mengasih tahu bahwa Cyborg bisa hidup abadi dan melalui tubuhnya inilah segala penyakit nantinya akan bisa disembuhkan. Di sana Min dikasih tahu wujud dari manusia kloningan bernama Cyborg. 인류 최초의 실험체형 종이라고 해야겠죠. 하지만 소복은 다릅니다. Karena itulah Min ditugaskan untuk menjaga Cyborg. Lalu Min diberitahu kemampuan Cyborg lainnya, di mana Cyborg bisa mengontrol apapun tanpa menyentuhnya, atau kemampuan telekinesis. Setelah melihat kemampuan yang luar biasa dari Cyborg, Min tiba-tiba pingsan.
소복은 가끔 이러시죠? Ketika ia tersadar, Dr. Shin memberitahu bahwa dirinya mengidap kanker otak dan hanya bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun lagi. Lalu Dr. Shin memberitahu bahwa hanya Sebok yang bisa membuatnya sembuh dari penyakitnya itu. Pada esok harinya, Min melihat Sebok sedang disuntik sebuah serum. Dr. Lim lalu mengasih tahu bahwa Sebok harus disuntik serum itu setiap hari agar dirinya bisa abadi. Sebok ini tidak bisa mati dengan penyakit. Ia hanya bisa mati jika dibunuh atau kecelakaan. 성공 확률이 어떻게 되는 겁니까? 어차피 가만히 있으면 죽으실 거잖아요. 사람들 참 겁 많죠. 욕심도. Singkat waktu, Min memimpin tugas pemindahan Sebok ke laboratorium yang lebih aman. Belum lama mereka berjalan, truk sudah berpindah arah karena ada kecelakaan. Dan di saat itulah tiba-tiba Min dan lainnya diserang. Pengawal dan sopir Min tewas akibat serangan itu. Ik-hyun yang melihat itu dari CCTV geram atas kejadian itu. Ia pun bertanya-tanya siapa orang yang telah menyerang mereka. Sementara itu, Min mencoba melawan serangan itu. Tapi mereka melempar sebuah bom asap ke dalam truk hingga membuat Min dan Sebok langsung pingsan. Ketika mereka tersadar, Min sudah terikat. Lalu Min pun bertanya pada Sebok apa yang telah terjadi. Namun Sebok sendiri tidak tahu. Min lalu mencoba melepaskan ikatannya dengan gunting yang ada di dekatnya. Tidak lama setelah itu ada seseorang masuk ke dalam truk dan mau menyuntik Sebok. Lalu Sebok menghajar orang itu dengan kekuatan telekinesisnya hingga membuat truknya bergoyang. Sementara penjaga lain yang melihat itu jadi curiga dan mulai mendekatinya. Lalu tiba-tiba Min dan Sebok sudah berada di bagian kemudi. Min pun kemudian melajukan mobilnya. Orang-orang yang mencoba menghentikannya berhasil ia jatuhkan semua. Min pun terus bergerak maju hingga mereka berdua pun bisa lolos dari tempat itu. Min segera mencari wartel untuk menghubungi Ik-hyun. Di sana Min lalu memberitahu Ik-hyun posisi mereka. Lalu Ik-hyun memberitahu Min agar mereka segera bersembunyi ke markas yang terdekat. Sementara Ik-hyun akan mengirim bala bantuan untuk menjemput mereka. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya ke tempat yang telah ditentukan. Akan tetapi truk mereka mogok dan tidak bisa dipakai lagi. Min lalu mengajak Sebok untuk berjalan kaki. Ketika sampai di sekitaran pasar, Sebok tampak kelihatan begitu penasaran akan hal-hal yang baru ia lihat itu. Min lalu menyuruh Sebok agar berjalan lebih cepat lagi. Lalu sampailah mereka di toko pakaian. Min pun lalu membelikan baju buat Sebok agar terlihat seperti orang normal. 4,000원인데 73,000원만 받을게요. 정색이 뭘 좀 안 해. Tidak lama setelah itu, sampailah mereka di tempat yang dituju. Kemudian Min pun membuatkan Sebok mie. Karena ia paham Sebok pasti telah lapar karena baru berjalan jauh. Sebok sendiri terlihat sangat menikmati mie tersebut karena ia baru pertama kali memakan makanan. Sebelum-sebelumnya Sebok hanya disuntik suplemen sebagai pengganti makanannya. Setelah itu Sebok menceritakan masa lalunya pada Min.
Dan disitulah Min baru tahu bahwa Dr. Lim adalah ibu kandung Sebok. Tidak lama setelah itu, alarm pun berbunyi. Ada 2 orang yang mau masuk. Mereka mengaku sebagai anak buah Ik-hyun. Min pun lalu mempersilahkan mereka masuk. Di dalam Min menyuruh mereka mengatakan identitas masing-masing. Setelah mengetahui identitas mereka, Min pun mempercayainya. Mereka lalu menyuruh Min untuk bersiap-siap karena mereka akan membawa Min ke tempat yang lebih aman. Namun ketika melihat Sebok, mereka berdua mengeluarkan senjata dan berniat mau membunuh Sebok. Min yang melihat itu segera menolong Sebok. Sementara 2 orang itu tetap menembaki mereka. Namun dengan kekuatan telekinesis dari Sebok, peluru mereka terpental ke sana ke sini hingga membuat tempat itu hancur berkeping-keping. Tidak lama setelah itu, HP dari salah satu mereka pun berbunyi. Min lalu mengangkatnya. Dan ternyata Ik-hyun telah menyuruh mereka untuk membunuh Sebok. Kemudian Ik-hyun juga menyuruh Min agar membunuh Sebok. Namun Min menolak perintah atasannya itu karena ia masih membutuhkan Sebok untuk mengobati penyakitnya itu. Min pun lalu menelpon Dr. Shin. Dr. Shin menyuruh Min agar membawa Sebok ke laboratorium. Di sana mereka akan dijamin keamanannya. Dr. Shin rupanya telah diperintah oleh Mr. Kim. Mr. Kim adalah orang kaya yang mengucurkan dana untuk proyek kloningan Sebok. Lalu Mr. Kim menyuruh Dr. Shin agar bersiap-siap menyambut kedatangan Sebok. Sementara itu, Min menghancurkan alat-alat yang dipercaya bisa melacak keberadaan mereka. Lalu Min menyuruh Sebok agar cepat bergegas masuk ke dalam mobil karena mereka akan segera berangkat ke laboratorium. Namun Sebok menolaknya. Ia ingin pergi ke Ulsan terlebih dahulu. Sebok lalu memberikan uang yang telah ia ambil dari dalam rumah tadi untuk perjalanan mereka menuju ke Ulsan. Akhirnya Min pun menuruti kemauan Sebok. Saat di perjalanan, Sebok bertanya pada Min kenapa dia tadi mau menjadi tameng untuk menyelamatkannya. Min pun menjawab, jika Sebok mati, dia pun akan mati. Sebetulnya Min sangat membutuhkan badan Sebok untuk mengobati tumornya itu. Tidak lama setelah itu, Sebok muntah darah. 네가 죽으면 어차피 나도 죽어. Di tempat lain, Mr. Kim menghubungi Ik-hyun. Mr. Kim pun bertanya, mengapa Ik-hyun mau membunuh Sebok. Jadi, sebelumnya Ik-hyun telah bertemu dengan orang Amerika. Orang Amerika itu memberitahu, jika semua orang hidup abadi, keseimbangan di dunia akan kacau. Semua orang akan rakus dan serakah, hingga bisa menyebabkan kekacauan di mana-mana. Karena hal itulah, Ik-hyun yang sebelumnya ingin melindungi Sebok sekarang malah ingin membunuhnya. 날 속인 거네. 조용히 처리하려면 어쩔 수 없어. 사내 놈이 이렇게 겁이 많아가지고 어떻어? 모르줄 건데. 내가 가만히 앉아서 다 Kembali lagi ke Min dan Sebok. Mereka telah sampai di kota. Mereka mampir ke pom untuk mengisi pertamak. Sembari menunggu mengisi, Min berpamitan mau ke toilet. Dan sebenarnya Min mau mencari telepon umum untuk menghubungi Dr. Shin. Min memberitahu Dr. Shin bahwa Sebok tadi mengeluarkan darah. Dr. Shin pun menyuruh Min agar segera membawa Sebok ke laboratorium supaya nyawa Sebok tidak terancam. Sedangkan Sebok saat itu sedang berjalan-jalan ke toko. Di sana ia menatap 2 orang gadis. Lalu teman laki-laki perempuan itu pun tidak terima. Ia mencoba memberi pelajaran pada Sebok. Namun dengan kekuatan telekinesisnya, Sebok dengan mudah menjatuhkan mereka. Bahkan Sebok membuat toko tersebut hancur berkeping-keping. Sedangkan berita kejadian itu pun langsung membuat heboh. Hingga Ik-hyun pun mendengarnya. Lalu Ik-hyun menyuruh anak buahnya untuk segera mengejar Min. Akibat kejadian tadi,
Min memarahi Sebok karena telah melukai orang yang tidak bersalah dengan kekuatannya itu. Sebok pun mengakui kesalahannya, lalu dia meminta maaf. Lalu Min mengajak Sebok untuk istirahat di pantai. Di sana Min mengatakan bahwa mereka sebenarnya sedang menuju ke laboratorium. Karena tidak sesuai perjanjian, Sebok pun pergi. Min pun mencoba menahannya dengan alasan Sebok perlu suntikan serum. Sebok pun lalu berpikir kalau Min selama ini menjaganya hanya karena ia ingin bisa sembuh dari penyakitnya. Mendengar itu, Min pun jadi kesal. Ia pun mengatakan setidaknya ia telah berjuang untuk bisa hidup. Karena terlalu emosi, sakit kepala Min pun kambuh lagi. Ia pun lalu pingsan. Setelah kejadian itu, Sebok memandangi pantai, sementara Min tertidur sampai malam hari. Ketika Min terbangun, ia langsung menghampiri Sebok. Ia bertanya pada Sebok, kenapa dirinya tidak tidur. Sebok pun menjawab bahwa dirinya telah diprogram untuk tidak tidur. Jadi ia tidak tahu rasanya mimpi indah. Min pun lalu meminta maaf karena ia tidak memberitahu kalau mereka sebenarnya mau menuju ke laboratorium. Di sana Min curhat tentang masa lalunya, bahwa dulu ia pernah mengorbankan temannya untuk keselamatannya sendiri, sampai-sampai temannya terbunuh oleh Ik-hyun. Ketika itu Min hanya bisa berdiri saat temannya dijeburkan ke lautan, dan sampai saat ini pun ia masih terus merasa menyesal. 부장님, 말씀. 이 새끼가 아주 막 나가네 이거. Sebok yang melihat Min sedang menangis mencoba menghiburnya. Ia mengumpulkan batu-batu sebagai tanda rekan Min yang telah meninggal. Lalu burung-burung pun datang, seolah-olah mereka ikut bersedih. Kemudian Sebok meminta Min untuk mengantarkan ke Ulsan terlebih dahulu. Singkat cerita, sampailah mereka di Ulsan. Sebok masuk ke tempat penyimpanan abu jenazah. Lalu ia membuka salah satu dari loker di sana. Di dalamnya terlihat ada satu foto keluarga. Dan ternyata itu adalah foto Sebok waktu kecil bersama dengan orang tuanya. Sebok lalu menjelaskan bahwa dirinya dan juga ayahnya dulu sudah tewas kecelakaan. Lalu sang ibu dengan pengetahuannya menciptakan kloningan Sebok. Sebok kemudian menangis walaupun dia hanya kloningan. Ia pun tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Min pun mencoba menenangkannya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya ke laboratorium. Saat di perjalanan, Sebok muntah darah lagi, membuat Min langsung menancap gas agar cepat sampai di lab. Di sisi lain, Ik-hyun menyiapkan pasukan lengkap untuk membunuh Sebok. Sementara itu, dikarenakan mengemudikan mobil terlalu cepat, akhirnya Min dikejar oleh polisi. Dan Ik-hyun langsung mendapat rekaman tersebut. Saat mau tiba di lab, anak buah Ik-hyun berhasil menghentikan Min. Mereka bersiap membunuh Min dan Sebok. Namun tiba-tiba pasukan Ik-hyun diserang tentara bayaran Mr. Kim. Lalu Sebok dan Min dibawa masuk ke laboratorium. Sementara itu, Ik-hyun menghubungi Mr. Kim atas serangan itu. Ia tidak terima karena pasukannya banyak yang tewas. Di sana Mr. Kim menjelaskan bahwa dia punya penyakit yang serius dan hanya Sebok yang bisa menyembuhkannya. Jadi Mr. Kim terpaksa melakukan itu. Lalu Ik-hyun menerjunkan pasukan yang lebih banyak untuk mengepung laboratorium. Sementara itu,
Sebok sedang dipersiapkan untuk operasi pengambilan sumsum tulang belakang. Di tempat lain, Min yang telah siuman segera mencari Sebok. Saat melihat Sebok, ia pun bertanya sama Dr. Shin, apa yang akan mereka lakukan terhadap Sebok. Dr. Shin pun menjawab bahwa mereka mau mengambil sumsum tulang belakang dari Sebok. Min yang mendengar itu menganggap perbuatan mereka terlalu kejam. Lalu dia menyuruh Dr. Shin agar segera menghentikan operasi itu. Namun Dr. Shin menolaknya. Hal itu membuat Min memakai cara kekerasan agar Dr. Shin mau menghentikan operasi itu. 당신 죽어. 알잖아. Namun hal itu membuat Mr. Kim dan para tentara bayarannya malah datang. Sedangkan Min terus memaksa Dr. Shin untuk segera menghentikan operasinya. Dr. Shin memberitahu bahwa sekarang sudah tidak mungkin bisa untuk menghentikan operasinya. Lalu Min menyuruh Dr. Shin untuk memanggil Dr. Lim atau ibu dari Sebok. Namun saat Dr. Lim muncul, ia telah menjadi jenazah. Hal itu membuat Min sangat marah. Ia pun lalu mencoba menyerang para penjaga. Namun Min yang sendirian tetap berhasil dilumpuhkan. Setelah kejadian itu, Dr. Shin dan lainnya dikejutkan dengan Sebok yang telah menghilang dari tempatnya. Ternyata Sebok sedang memindahkan ibunya yang telah meninggal. Dr. Shin yang melihat itu segera mengambil serum untuk disuntik ke Sebok. Namun saat mendekati Sebok, Sebok mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ia pun mulai menghabisi semuanya. Dimulai dari Dr. Shin, lalu para penjaga, dan kemudian Mr. Kim. Setelah itu, Sebok keluar dari laboratorium untuk menghajar Ik-hyun dan anak buahnya. Ia lalu membuat gaya gravitasi yang kuat agar Ik-hyun dan anak buahnya tak bisa bergerak. Namun dikarenakan terlalu banyak mengeluarkan tenaga, Sebok pun muntah darah. Hal itu dijadikan kesempatan buat Ik-hyun. Ia memakai senjata yang lebih kuat untuk menembaki Sebok. Sementara Min yang telah siuman segera membantu Sebok. Ia lalu menyuruh Sebok agar segera meninggalkan tempat ini. Sementara dirinya akan menghadang Ik-hyun dan lainnya. Namun Sebok mengatakan bahwa dirinya tidak punya tempat untuk pulang lagi setelah ibunya meninggal. Ia pun lalu menantang Ik-hyun dan anak buahnya lagi dengan kekuatan yang tersisa. Di sana Sebok membuat lubang yang besar dan dalam untuk mengurung mereka. Sebok bermaksud mau membakar mereka hidup-hidup di lubang itu. Min yang tidak mau ada banyak korban lagi memohon pada Sebok agar menghentikan perbuatannya itu. Namun Sebok malah melebarkannya. Setelah itu, Sebok menyuruh Min agar membunuhnya supaya mereka bisa selamat. Namun Min yang sebelum-sebelumnya selalu bersama Sebok telah menganggapnya sebagai saudara. Jadi dia pun tidak bisa membunuhnya. Namun karena Sebok serius akan membunuh para polisi, jadi Min pun tak punya pilihan lain selain membunuh Sebok yang telah ia anggap seperti saudara sendiri demi untuk melindungi banyak nyawa. Dan disinilah momen yang paling sedih, ketika kita ingin melindungi banyak nyawa namun harus mengorbankan orang yang paling dekat dengan kita. Min pun lalu menangisi kepergian Sebok untuk selama-lamanya.
Di akhir film, Min mendatangi tumpukan batu yang dulu pernah Sebok buatkan untuk mengenang temannya. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita film Sebok. Semoga Anda yang menonton video ini bisa terhibur. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.